dengan saya Rahmayu Atrimuni dalam channel Atri Dodi. Kita masih dalam masa pandemi. Pelajaran di sekolah belum tentu kapan akan kita mulai, tetapi kita nggak boleh berputus asa, terus belajar, dan teruslah belajar karena belajar adalah sebuah tugas dasar yang harus kita lakukan. Di sekolah manapun kalian berada, kelas berapapun kalian berada, saatnya kita memanfaatkan waktu yang banyak di rumah untuk kita terus menggali kompetensi diri. Jangan kita pernah puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan kita merasa nyaman sehingga kita tidak mau bergerak, kita tidak mau berusaha. Terutama bagi kalian yang masih sebagai status pelajar. Nah, belajarlah. Kali ini saya akan membahas tentang naskah. Waktu yang tepat saat ini adalah kita harus berkarya. Kita harus membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang banyak. Nah, mungkin hal yang penting di sini yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus mengenal hobi kalian sendiri. Kalau saya memperhatikan banyak sekali anak muda sekarang yang senang membuat film. Baik itu film pendek maupun film panjang. Baik itu film fiksi maupun film dokumenter. Nah, kali ini saya akan membahas tentang naskah film. Bagaimana pembahasan selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan membahas 4 langkah menulis naskah yang baik untuk pemula. Bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah naskah. Karena kalau kalian membuat sebuah film, otomatis kita nggak bisa keluar dari naskah atau kita lari dari naskah. Sebelum kita melakukan action di lapangan, berarti kita harus melihat dulu bagaimana naskahnya. Sekarang kita tidak akan melihat naskah orang lain, tapi bagaimana caranya agar kalian semua bisa membuat naskah film. Terus di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perlu kita ketahui, naskah adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam sebuah film. Jadi naskah adalah komponen penting yang tidak bisa kita tinggalkan dalam sebuah film. Atau sering juga kita sebut bahwa naskah itu adalah nyawanya film. Bagaimana film itu nanti bisa sampai ke penonton, itu tergantung naskahnya. Nah, jadi jangan pernah kita mengabaikan naskah kalau kita ingin membuat sebuah film. Jangan kalian mensepelekan, oh udah deh naskahnya biasa saja, kemudian kita langsung buat film, nggak bisa. Jadi bagus atau tidaknya sebuah film itu tergantung naskahnya. Nyawa dari film itu adalah di naskah. Apa hal pertama yang harus kita lakukan saat membuat naskah? Hal pertama yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah naskah adalah tema. Kalian pasti tahu kan, tema itu adalah unsur terpenting dalam sebuah naskah. Tema adalah unsur terpenting dalam sebuah naskah, dalam sebuah cerita, dalam sebuah novel, dalam sebuah cerpen, sangat-sangat penting. Jangan pernah kita meninggalkan tema. Kita mampu untuk membuat sebuah ide. Dari tema, kita bisa menentukan sebuah ide cerita. Kita bisa mengembangkannya nanti pada plot, tokoh, dan latarnya seperti apa. Yang kedua, kita harus merumuskan naskah sebagai intisari cerita melalui kata-kata singkat. Artinya,
Merumuskan naskah di sini adalah intisari cerita yang menggambarkan cerita keseluruhan secara singkat. Biasanya kita merumuskan dengan karakter, kemudian kita punya tujuan, apakah dia memiliki halangan, kemudian kita harus bisa menggambarkan dalam satu kalimat saja. Tapi kalian juga harus bisa membuat ulasan dalam cerita panjang satu paragraf. Hal ini bertujuan agar naskah kita tidak lari kemana-mana. Jadi dia terfokus pada masalah yang memang harus kita bahas dalam sebuah naskah tersebut. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah menyusun alur atau plot cerita. Ini adalah hal yang paling sulit yang harus kita lakukan di dalam praproduksi, guys. Biasanya juga di dalam hal seperti ini kita banyak sekali menghabiskan waktu dalam fase ini. Pada penyusunan plot banyak sekali hal yang harus kita pertimbangkan atau banyak sekali hal yang harus kita perhatikan. Kita harus mempertimbangkan berapa durasi waktu yang akan kita buat dalam sebuah film. Kita juga harus melihat apa saja, komponen apa saja yang kita butuhkan dalam film tersebut. Bahkan kita juga harus melihat karakternya seperti apa film itu nanti. Ini termasuk pada film panjang maupun film pendek. Jadi sama, dalam bagian ini kita harus melakukan lebih rinci, lebih hati-hati, dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Cerita dalam film itu biasanya kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, cerita ini dimulai dari perkenalan karakter. Yang kedua, petualangan karakter. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi kita bagi menjadi 3 babak atau 3 bagian. Jadi mulai dari perkenalan karakter, kemudian petualangan karakter, dan kesimpulan. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah menulis naskah sampai pada final draft. Jadi naskah kita tulis dari awal sampai pada final draft. Itu yang keempat yang harus kita lakukan, guys. Nah, seperti yang kalian tahu, di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalian mempelajari tentang naskah dialog yang hanya ditulis dengan nama saja. Namun dalam sebuah naskah film, kalian harus menulis naskah jauh lebih kompleks atau jauh lebih lengkap. Tidak hanya sebatas nama, mulai dari keterangan waktu, tempat, karakter pemain, dari masing-masing tokoh, peralatan apa saja yang harus kalian pakai, menentukan masalah yang ada di dalam naskah, menentukan klimaks dalam sebuah masalah, dan apakah masalah tersebut bisa diselesaikan atau tidak, sampai pada endingnya. Apakah naskah itu nanti bercerita tentang kesedihan atau malah tentang kebahagiaan di akhir. Jadi naskah kita, apakah dia menjadi sad ending atau malah dia jadi happy ending. Itu semua harus kita jelaskan di dalam naskah itu. Bahkan kalian harus juga membuat shot-shot yang kalian ambil pada proses kalian melakukan produksi. 4 cara untuk menulis sebuah naskah. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sekarang sedang belajar, baik itu di jurusan seni broadcasting dan film, ataupun kalian yang belajar di jurusan yang lain, baik itu di SMP, SMA, SMK, yang tidak berhubungan dengan seni broadcasting dan film. Ilmu ini bisa kalian ambil untuk menambah pengalaman atau untuk menambah referensi kalian. Nah, kalau kalian sudah melakukan ini dengan benar, maka
kalian akan bisa menjadi seorang penulis naskah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah Atridodi Official. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.